cerah, langit makin biru. Kita juga Jakarta nggak se-crowded zaman dulu. Ternyata work from home di kantor-kantor berkurang, sewa kantor berkurang, pegawai tetap bisa bekerja di rumah. Jadi memang mungkin bumi memerlukan waktu sejenak untuk beristirahat dari gempuran kita ini yang begitu sibuk mengejar duniawi. Dan untuk Indonesia kita nggak perlu kecil hati karena begitu banyak destinasi wisata yang kita miliki tidak akan pernah habis, hanya menuntut kebersamaan kita dalam melakukan protokol COVID secara baik dan benar, menyediakan tempat cuci tangan, mungkin travel kit itu sudah termasuk masker dan hand sanitizer, itu sudah gaya hidup baru yang sudah menyatu dengan kita semua. Baik, Gitu Mas Tony. Matur nuwun Ibu. Baik, kita ke Mbak Nani untuk menjawab pertanyaannya Mbak Gana. Baik, kembali ke yang semalam ya. Memang iya Mbak, kemarin semalam tepatnya itu memang sudah ada buffet gitu. Tapi yang membuat saya masih merasa aman yaitu tadi bahwa semua petugas hotel yang sedang standby di area itu selalu mengingatkan dan tidak sungkan gitu. Jadi mereka memang sudah menerapkan standar ketat untuk menghindari tertular, dan masker juga langsung dipakai, nggak dicopot kecuali pas makan ya. Itu memang nggak bisa terhindarkan dan dicatat ternyata Mbak. Jadi untung kemarin Mbak sempat sharing di grup bahwa di Jerman siapapun yang berkunjung ke tempat publik itu kan dicatat, dan semalam di Aruna juga ya dicatat meskipun cuma nama aja Mbak. Jadi kita tidak meninggalkan nomor HP, tidak apalagi sampai meninggalkan nomor ID gitu, enggak. Tapi bagi saya pribadi itu rasanya memang seperti tadi Ibu Dubes Soning sampaikan bahwa ada kebiasaan masyarakat yang berubah dengan adanya COVID ini, dan semoga itu tetap dijaga dan akhirnya nanti laju kurva penularan juga bisa segera menurun di semua daerah di Indonesia. Itu Mas Oni. Baik, Mas Oni, mungkin Mbak Yogi bisa diberikan kesempatan sharing karena beliau di Gili Trawangan langsung. Baik, baik. Ini ada sebelum ke Mbak Yogi ada satu pertanyaan lagi ya. Silakan Pak Dias, ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, sebenarnya saya bukan bertanya sih, memberi testimoni aja sedikit ini. Ya, kemarin saya seminggu, ya inilah bukan jalan-jalan juga ya, traveling, tapi ada urusan dari Jakarta sampai Malang, ke Jogja, ke Solo, juga ke Semarang, Bandung. Ya alhamdulillah kalau lihat suasananya sih sudah seperti biasa, normal gitu. Sudah ya orang nongkrong di warung, biasa rame. Ya mungkin bukan karena takut kali ya, tapi karena mungkin sudah kebal atau apa ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi artinya suasana itu sudah mulai ini gitu, sudah mulai kembali ini. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan ya itu tadi ya, protokol itu memang harus dijaga sih, itu aja. Beberapa tempat memang sudah mulai menerapkan itu gitu. Kayak saya ada cara di hotel juga, kita nggak ambil prasmanan tapi diambilkan sama petugas hotelnya. Tinggal milih gitu, seperti itulah. Jadi tidak lagi kita bebas sena yang ngambil makanan, tapi harus ada pelayan yang melayani itu, seperti itu kira-kira. Baik. Ya jadi, mungkin itu dulu dah nanti. Mulai ini ya Pak membaik ya, karena kita jujur saja kita yang ada di Jabodetabek ini udah ya 4 bulan nggak kemana-mana, udah benar-benar di rumah. Ya alhamdulillah baik, saya udah seminggu sehat ini, alhamdulillah nggak kenapa-apa ini. Alhamdulillah Pak. Kita ke Mbak Yogi. Mbak Yogi ini dari Lombok akan update kondisi Gili Trawangan. Pak traveler mungkin saya hampir semua udah tahu ya Gili Trawangan seperti apa. Silahkan Mbak Yogi, mungkin Mbak Yogi bisa mengenalkan diri ya. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak Bapak, dan salam hormat saya untuk Ibu Dubes, dan salam sayang banget buat Mbak Nani dan semua teman-teman Kompasiana. Terima kasih, sekedar sharing, saya lagi di Gili Trawangan. Saya lagi nggak di pantai. Hari ini skip dulu pantainya karena cuaca sedikit mendung di sini. Ya, kita lagi Gili Trawangan sudah memperbolehkan traveler untuk datang berkunjung. Kalau mereka memiliki KTP dari NTB,
Mereka bisa masuk dengan surat kesehatan dari puskesmas terdekat. Apabila mereka datang dari luar provinsi, seperti dari Bali atau dari Jakarta, Surabaya, maka diwajibkan untuk memiliki rapid test. Seperti itu. Dan Gili Trawangan sebenarnya lagi keren-kerennya sekali kalau dikunjungi sekarang. Berasa pulaunya itu pulau sendiri. pulau sendiri. Aduh. Penerbangan sudah ada, Mbak Yogi? Sudah ada dari dari Surabaya sama Jakarta sudah ada fast boat transfer dari pelabuhan Serangan dan Padang Bae dari Bali untuk datang ke Gili Trawangan dan Bangsal di Lombok Utara juga sudah ada 3 kali seminggu, Senin, Rabu sampai Jumat. Ya, sudah ada. Hari kemarin ada Blue Water Express dengan 58 passenger. Jadi lumayan. Jadi kita udah sedikit terbantu ya, 4 bulan lockdown, ekonomi sudah drop. Udah hampir minus gitu kan. Dan sekarang sudah sedikit terbantu lah karena teman-teman domestik dari Mataram dan dari Bali, mereka udah milih untuk weekend di sini, begitu. Baik. Keren. Luar biasa. Oke, Jadi ini Mbak Tami jangan-jangan weekend depan ke Terawangan ini. tapi iya, nanti habis ini tiba-tiba habis ikut ini udah langsung plan minggu depan udah ada yang ke Terawangan dan sebagainya. Tapi Mbak, Gili Trawangan kan ada banyak juga wisata lain, misalnya diving dan semua udah dibuka juga, Mbak? Ya, kita baru 1 minggu ini, kebetulan saya juga tim surveyor dari BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Utara. Kita sudah labeling CHS certificate untuk di hotel, restoran, dan tempat-tempat diving atau toko-toko. Jadi kita sudah mulai labeling CHS. Kalau mereka sudah punya label CHS, mereka udah boleh buka. Kalau mereka belum punya, mereka belum boleh buka karena belum sesuai dengan standarnya, begitu. Jadi walaupun sudah dibuka, memang protokol masih ketat ya Mbak Yogi ya? Iya, benar banget Mas. Jadi ada pemeriksaan di Pelabuhan Bangsal, mau datang dari Bali dengan fastboat atau datang dari Mataram di Pelabuhan Bangsal, cuma boleh pakai Pelabuhan Bangsal. Kemudian sampai di Gili Trawangan, di pelabuhan udah disiapin cuci tangan, lagi dicek juga suhu badan, kemudian didata dari mana, tinggal di hotel mana, dan semua hotel di sini nggak boleh punya prasmanan. All must be on the takeaway box. Jadi pagi-pagi kita nganter sarapannya pakai takeaway box, jadi sekali pakai selesai gitu. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman harus liburan nih, yang udah boring di rumah, ayo liburan. Karena Gili Trawangan dan 3 Gili, Trawangan, Gili Air, Meno itu masih zona hijau. So far, kita masih zona hijau. Aduh, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan sih di Gili akan lebih aktif ya. Tapi saya setuju Mbak, saat ini mungkin waktu terbaik ya untuk traveling di Gili ya. Sepi. Ya, bener. Pasti di sini juga banyak fotografer. Di sini pasti udah kalau foto itu pasti hasilnya pasti bagus Mbak kalau pas seperti itu ya. Baik. Sunrise sunsetnya keren banget ya. Ingin ke Gili nih pasti ya. Masih ingat Mbak, saya ambil sertifikat diving saya di Gili. Oke. Siap. Ya, baik. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Saya masih membuka sesi tanya jawab. Terima kasih Mbak Yogi sudah terima kasih semua. Ya. Apa ada yang masih ingin bertanya? Silahkan. Ini ada dari Pak Sutiono, Mas Oni. Oh iya, Pak Sutiono, silakan Pak Sutiono. Apakah hotel? Pak Sutiono, silakan. Oke, baik. Ini pertanyaannya Mbak Nani ke Mbak Nani. Mbak Nani, apakah semua hotel sudah beroperasi normal di Lombok? Sepertinya boleh saya bilang belum semua ya Pak Sutiono. Mungkin indikatornya sih simpel banget. Jadi ada beberapa hotel tuh yang gelap gulita. Gelap gulita secara literally. Beda dari semalam sih, itu jarak terjauh saya setelah bulan Maret selama masa PSBB
Jadi saya tidak melihat Sheraton misalnya atau Holiday Resort yang agak di sisi sebelah barat ya. Tapi kalau di Gili Trawangan seperti tadi sharing dari Mbak Yogi itu relatif sudah buka semua dan ada satu syarat yang memang diharuskan untuk dipunyai oleh hotel untuk bisa kembali membuka diri yaitu CHS kalau tidak salah istilahnya. Ini semacam standar tinggi dari cleanliness, health, dan safety. Ini jadi yang mungkin semoga nanti kita ada kelas berikutnya yang bisa menghadirkan pejabat dari Dispar ya untuk bisa lebih rinci membuka seberapa persen akomodasi di Lombok yang sudah buka. Karena kalau secara personal sih masih relatif cukup sedikit. Berarti mungkin yang bintang 3 ke atas yang sudah mulai banyak yang buka, termasuk Mbak Yogi. Kalau tidak salah tuh kami sempat meet up 2-3 pekan ke belakang itu beliau menginap di salah satu hotel kota di dekat kawasan Islamic Center di pusat kota Mataram. Dan itu termasuk yang sudah buka normal gitu dengan standar-standar kesehatan yang sesuai anjuran pemerintah. Jadi mungkin bisa saya bilang belum semua ya Pak Setiono. Itu Mas Oni, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nani. Jadi belum semua hotel buka dan kita harus cek and recheck ya sebelum ke hotel ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Mbak Gana silakan ya. Mbak Gana ingin menambah. Silakan Mbak Gana. Saya ingin bertanya untuk Ibu Dubes kita, Ibu Wening. Kalau kemarin itu saya pernah baca surat edaran dari gubernur bahwa harus ada pembatasan orang kumpul-kumpul. Cuman setelah saya baca itu dari atas ke bawah, ini nggak ada detailnya gitu loh. Kalau di Jerman itu ada detailnya. Oke, ada pembatasan, tetapi dijelaskan nomornya berapa jumlahnya. Misalnya di dalam rumah, boleh mengundang orang sampai 10 orang begitu ya, duduk bersama. Kemudian untuk di tempat umum, misalnya di restoran atau kafe, itu boleh pesta misalnya sampai dengan 100 orang maksimal. Lebih dari itu, baik di rumah atau di luar rumah itu tadi, lebih dari 10 atau lebih dari 100 tadi akan dikenakan denda. Nah, masalahnya yang di aturan yang di kita di Indonesia itu kurang jelas. Jadi ketika Bapak saya ini kan mau 100 hari, jadi bingung ini. Ini pembatasannya berapa? Memang dibatasi, tapi batasannya sampai berapa? 20, 30, 40, 50 orang kan nggak tahu. Menurut Ibu selaku diplomat yang pernah menjadi dubes di Hungaria, keputusan pemerintah seperti itu kenapa tidak dibikin mendetil begitu? Atau Ibu ada pandangan lain tentang keputusan ini? Terima kasih. Nampaknya ya aturan-aturan itu masing-masing daerah mengeluarkan aturannya masing-masing. Kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang Selatan dan itu wali kota Tangerang Selatan juga setiap 2 minggu memperbarui aturan PSBB diperpanjang. Dan kalau kita yang sadar bahwa COVID ini memang berbahaya, itu memang kita menjaga. Yang agak susah kalau ada keluarga yang meninggal dan kita mau pergi melayat atau kenalan dekat mau pergi melayat. Bagaimana social distancing-nya berapa? Dan kalau itu tetangga dekat, masa kita nggak datang? Dan akhirnya kita ngatur sendiri, menjaga sendiri, pakai masker sendiri, menjaga jarak sendiri. Kemarin saya baru melayat ayahnya Ivan Gunawan yang satu profesi dengan saya, ayahnya meninggal, teman dekat, satu batch. Kalau nggak datang bagaimana akhirnya? Tapi yang datang banyak banget, kita ketakutan sendiri karena kita tahu bahwa kita sudah senior dan kita rawan. Jadi akhirnya kembali kepada kita masing-masing. Meskipun kalau saya lihat untuk DKI, mall belum dibuka, restoran juga boleh dikatakan belum semua buka, jadi memang keadaan belum aman ya. Jadi memang masih sebetulnya, tapi masyarakat sudah capek karena seperti saya, sejak Maret tinggal di rumah. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan at the most. Terus kapan? Kayaknya kok nggak ada tepinya ya. Ini tepinya di mana? We have to stay at home, tepinya di mana? Tapi ya kita bisa paham ya kalau masyarakat di pasar-pasar terutama yang saya lihat pasar Tanah Abang buka, orang udah bersenggolan, udah ke sana kemari.
di pasar yang lain-lain juga begitu, yang kita melihatnya takut. Kemudian olahraga di hari Sabtu atau Minggu itu penuh sekali, yang buat saya menakutkan. Meskipun kita diperiksa suhu badan, tapi tetap it's not garanti gitu bahwa itu alatnya mungkin bekerja dengan baik atau mungkin sudah rusak atau ya sekedarnya aja. Tapi orang udah sepertinya nggak takut seperti itu ya, mungkin jenuh juga. Namun demikian, kalau Anda nanti ingin mengadakan acara untuk ayahanda, mungkin diatur tidak penuh. Kalau itu acara di rumah ya supaya orang tidak berdesak-desakan dan jaraknya tetap bisa terjaga. Karena terutama kalau itu piai-piai sepuh yang konon imunitasnya lebih rentan daripada yang masih muda. Seperti itu, Tenggana. Mas Oni, ini kebetulan kan ada orang Jerman nih, asli Jerman ya 100%, nggak kayak saya seperti aja. Ini mungkin Mas Rainer ini bisa cerita, kenapa sih orang Jerman ini sekarang udah seperti biasa begitu ya, seperti belum pernah ada corona sudah pergi dan lain sebagainya. Karena mereka ini pergi dengan bebas, jadi nggak pakai masker seperti di Indonesia, meskipun masih ada sebenarnya pasien yang berjatuhan setiap harinya, meskipun jumlahnya nggak banyak. Mungkin kita bisa tanya Mas Rainer deh, Mas Oni. Baik, Mas Rainer, monggo Mas Rainer sekalian mengenalkan diri, karena banyak juga teman-teman di sini pasti ingin tahu keadaan di Jerman saat ini seperti apa ya. Mari Mas, ya silahkan. Baik, ya nama saya Rainer, saya pemain gamelan. Dulu lama tinggal di Solo, sekitar 5 tahun. Terus ya, sekarang ya juga ikut kena. Dan menarik sekali buat saya lihat situasinya di Indonesia, bagaimana perkembangannya. Di Jerman saya rasa masalahnya orang sudah jenuh itu, sudah. Dan sebenarnya masalahnya ini nggak kelihatan, penyakitnya nggak kelihatan. Jadi kita di dalam hidup sehari-hari itu nggak bersentuhan dengan penyakit itu. Jadi lama-lama ingin kembali ke hidup biasa, dan kebanyakan orang sekarang memang begitu. Dan kalau para ahli sudah bilang ya risikonya belum kelihatan saat ini, tapi 3-4 bulan ke depan mungkin ini sudah menyebar kemana-mana, terus tiba-tiba gelombang kedua akan muncul dan akan parah sekali. Jadi saya sendiri nggak tahu ini harus bagaimana ya. Sudah boleh, karena di Jerman memang minim sekali jumlahnya orang yang kena. Jadi memang risiko secara objektif agak rendah ya, tapi walaupun rendah ini masih berjalan dan diam-diam itu menyebar dan tiba-tiba suatu saat bisa muncul dan meledak ya. Jadi risikonya itu. Banyak kita keadaannya bimbang ya, nggak tahu. Kalau kegiatan kesenian Mas udah berjalan atau belum di Jerman? Belum, karena di dalam kelompok yang berkesenian bersama, apalagi musik, apalagi nyanyi, ya, risiko infeksinya tinggi sekali karena kita nyanyi bersama, kita salat bersama, itu kan keluar liur dari mulut dan itu mengandung risiko terinfeksi tinggi sekali. Jadi kegiatan kesenian di sini belum jalan ya. Baik ya. Baik. Kalau ada, mungkin satu contoh ada di Berlin. Baik. Ada kelompok gamelan memang yang main, saya lihat di rumah kesenian Indonesia mereka sudah mulai latihan, tapi ketat sekali aturannya, hanya 5 orang yang boleh main. Tempat gamelannya masing-masing ditentukan dengan garis, itu semua pakai masker tertutup, dan habis acaranya mereka langsung pulang. Mas Rainer pegang alat musik apa di gamelan? Gong? Ya tergantung keperluannya. Saya kan belajarnya fleksibel. Kan kalau gamelan nggak tentu main apa. Mungkin saya bisa menambahkan. Boleh, Ibu. Ya, kebetulan karena Mas Rainer di Jerman, dan saya lihat kalau di Jerman itu udah 202.000 ya penderita COVID. Sementara di Indonesia baru di bawah 100.000, tapi ada garanti nggak naik tiap hari.
Hanya saya karena putra saya bergerak di bidang reggae dan ada artis Jerman yang superstarnya reggae itu sudah mulai konser. Cuman konsernya menarik. Kalau kita ingat dulu di Ancol ada apa autokino ya, autokino nonton movie sambil kita di dalam mobil. Nah, itu mereka melakukan seperti itu. Jadi yang menonton konsernya itu tetap di mobilnya. Memang sudah disediakan loudspeaker di dekat mobil dan ada panggung penyanyinya dan krunya nonton pemain bandnya di panggung dan ada screen besar. Jadi mereka tetap bisa jejingkrakan di dalam mobilnya masing-masing. Yang itu mungkin bisa ditiru oleh negara lain. Sudah ada. Artisnya Gentleman namanya. Wow. Itu Pak. Udah mulai ya. Wah, diskusinya sepertinya tambah asik nih, tambah sore, tambah asik nih. Sayang sekali kita hanya punya waktu 1 jam. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan poin-poin yang sudah disampaikan dalam diskusi pada sore hari ini. Bagaimana bentuk berwisata normal. Kalau tadi disebutkan bahwa kita jangan pernah takut, Ibu Duta Besar menyebutkan bahwa di Indonesia tempat wisatanya luar biasa. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu merupakan tujuan wisata. Tapi tadi juga Mbak Nani dan juga Mbak Yogi sempat menyebutkan bahwa ketika berwisata, semua protokol hendaknya harus kita patuhi. Kemudian untuk membangkitkan pariwisata, Ibu Duta Besar Wening juga menyebutkan bahwa semua stakeholder harus bekerja sama, berkomunikasi secara baik supaya pariwisata ini segera pulih ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kita semua sebagai pelaku pariwisata, walaupun sebenarnya saya yakin ini banyak yang di grup ini, yang di Koteka ini profesinya macam-macam, tapi tetap berwisata itu menjadi hobi mereka. Saya melihat ini ada Mbak Ed yang bekerja untuk DPR MPR, kemudian ada Mbak Nisa yang saya kenal di sini. Mbak Nisa adalah bekerja untuk startup di bidang food and beverage dan beberapa teman yang saya lihat di sini sangat aktif ya dalam berpariwisata. Baik, kita akan buat acara seperti ini Koteka, insya Allah setiap 1 minggu menghadirkan beberapa narasumber yang minggu depan kemungkinan hari Sabtu kita akan kedatangan tamu dari Dinas Pariwisata Kota Gunung Kidul, Yogyakarta, akan membahas tentang wisata Gunung Kidul dan apa sih sebenarnya yang saat ini sedang di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Mbak Gana ingin menambahkan? Mau menyapa CEO dari Kompasiana, Mas Nurul Uyuy. Oh, ada Mas Nurul ya? Oh, halo Mas Nurul ya, Mas Nurul. Halo semua, maaf saya lagi mobile jadi berisik. Baik, Mas. Terima kasih kesempatannya, Bu Wening dan semuanya. Terima kasih. Selamat. Ini kayaknya harus diulang acaranya nih, ditambah lagi nih. Ya. Padat. Padat ya. Ya, Mas Nurul adalah CEO-nya dari Kompasiana dan terima kasih Mas Nurul hari sore ini bergabung dengan kami. Kemudian terima kasih. Ya minggu depan kita akan bersama Gunung Kidul dan ini sebenarnya at the end of this Zoom meeting ini sebenarnya ada voucher ya nanti yang ada di grup WA. Silahkan nanti cek ya siapa yang dapat voucher top up ya. Ya ada 4 senilai Rp50.000. Lumayan walaupun tidak bisa untuk nonton tapi setidaknya bisa untuk beli makanan ya untuk Zoom meeting kayak gini. Jadi atas nama Koteka saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Duta Besar Wening atas waktunya, insight-nya. Saya pikir ya semuanya di sini belajar banyak dari Ibu sebagai salah satu pelaku pariwisata. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nani di Lombok yang sudah update tentang kegiatan pariwisata. Mungkin saat ini, itu ada, apa Mbak Gana?
Ini dari Bu Oh, Dubes. udah disiapkan hadiahnya ini gimana, Mbak? Jauh dari jarak jauh ya. Baik, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kompasianer dan juga non-Kompasianer yang sore hari ini bisa hadir dalam acara sore hari ini. Ada Mbak Mei, dia adalah traveler sejati, saya lihat. Mei Maharini. Halo Mbak Mei. Mbak Mei dosen yang suka traveling. Sore Mbak Mei. Halo Pak, sore. Ya, Mbak Mei ini dosen dan suka jalan-jalan, jadi suka menulis juga, dan berharap Mbak Mei bisa berjoin juga dengan Kotika menginformasikan. Mungkin selain Zoom meeting, kita nanti bikin acara juga ya untuk lomba blog, untuk pariwisata. Dari acara-acara seperti ini, kita akan kerjasama dengan beberapa dinas pariwisata dan juga para pelaku pariwisata, sehingga kita semua bisa ya membangkitkanlah ini pariwisata Indonesia yang memang sangat terpuruk ya saat ini karena COVID. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Keluar kita ya. Keluar. Ya, terima kasih Mas Rainer. Ya, makasih semuanya. Ya.